Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, bertemu lagi di Seruling bersama Bapak Kiai Abdul Wahab Salim, Ketua Lembaga Dakwah PCNU Jepara. Dan hari ini saya akan belajar seperti biasanya dengan beliau, tentunya bersama dengan teman-teman. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Mas Ajas. Baik. Alhamdulillah ya. Lemes-lemes sidik lah kira-kira. Lemes sidik. Tetap semangat lah, Pak. Semangat lah. Alhamdulillah. Ini Pak, ini kan sudah mendekati kita di penghujung bulan Ramadan, dan sebenarnya ini sih kita bisa bahas di awal-awal bulan Ramadan sih, yaitu terkait dengan Lailatul Qadar. Oke. Ya, Lailatul Qadar ini sangat istimewa, tentunya banyak hal yang perlu kita ketahui tentang Lailatul Qadar ini. Ada yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Nah, itu mungkin nanti maknanya apa, bahkan di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan. Dan Lailatul Qadar ini tentunya juga rahasia, kan begitu, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan sih Lailatul Qadar? Yang pasti itu ada di bulan Ramadan, tapi hari di malam keberapa itu banyaklah alamat-alamat juga yang dari Bapak ulama-ulama kita. Tapi ini kalau versi Bapak ini bagaimana, Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Ajas dan kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, Lailatul Qadar itu benar Mas Ajas ya, itu merupakan malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di bulan Ramadan. Saya sangat ingat ketika saya ngaji posonan di Kajen kepada Simbah Kiai Sahal, itu setiap malam 17 Ramadan, malam khataman biasanya, beliau itu pasti menjelaskan tentang Lailatul Qadar salah satunya, dan yang kedua itu tentang nuzulul Quran. Nah, ketika menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu beliau selalu menyitir akhfallahu khamsan fi khamsin, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan atau merahasiakan 5 hal, ditaruh di dalam 5 hal. Salah satunya adalah Lailatul Qadar fi Ramadan. Jadi menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kapan kita nggak ngerti. Adapun ulama memberi rumus, ya kita ikuti untuk iltimas ya, untuk menghadang atau untuk menjemput Lailatul Qadar itu. Kalau ada rumus-rumus, Al-Ghazali memiliki rumus sendiri, Asy-Syadzili memiliki rumus sendiri. Kalau puasanya dimulai hari ini, nanti Lailatul Qadar itu jatuh di bulan ini dan seterusnya. Tetapi dalam konteks lembaga dakwah kan berarti memotivasi. Itu memang sengaja tidak mengeluarkan rumus itu, dalam arti kalau diketahui silahkan, tetapi iltimas Lailatul Qadar itu seharusnya dihadang mulai dari awal Ramadan gitu ya, atau bahkan sebelum Ramadan dia sudah mempersiapkan diri bahwa nanti di Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Kapan kita nggak ngerti. Biar qiyam Ramadannya itu memang dia rajin, qiyam Ramadannya dia itu lebih mengisi malam-malam itu dengan aktivitas ibadah, karena ketika mendapatkan Lailatul Qadar itu benar-benar dia mendapatkan malam yang bisa menjadi ukurannya dia menjadi orang baik atau tidak. Lailatul Qadar itu kan malam kadar, ukuran, sehingga nanti gini ya, ada yang menyebutkan kemudian orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu kemudian ukuran dirinya itu memang benar-benar bisa digambarkan atau dibuktikan kalau dia memang sudah berhasil puasanya. Jadi mendapatkan Lailatul Qadar berarti kadar dirinya yang awalnya jelek kemudian menjadi baik, yang awalnya tidak takwa kemudian menjadi takwa, yang awalnya itu dia nesunan menjadi tidak nesunan, dan seterusnya, karena puasa itu mengajari itu gitu. Dan Lailatul Qadar itu kemudian disebutkan Al-Qur'an khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ukuran 1000 itu juga mufasir itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa 1000 bulan itu maksud saking banyaknya keagungannya itu. Dari ukuran dulu kan orang-orang Arab itu kayak kita itu juga ya. Maksudnya itu kan menyebutkan angka itu bukan semata-mata maknanya adalah angka 1000 bulan temenan sekian tahun itu, bukan. 1, 2, 3, 1. 7 itu juga misalnya 7. Itu misalnya langit 7 misalnya 7 itu ada yang mengatakan bukan semata-mata 7, karena banyak dan agungnya itulah kemudian menyebutkan 7. Misalnya ada pusing 7 keliling, keturunan 7 turunan misalnya. Itu sudah dianggap yo banyak sekali orang nung pusing 7 keliling mek ping 7 tok ngene-ngene iku ora asline iku. Saking banget pusingnya gitu. Misalnya gitu ya. Kemudian angka 1000 juga ka alfisanatin 1000 tahun, 5 tahun. Apa memang 1000 beneran? Ya belum tentu. Bisa jadi lebih banyak dari itu. Nah, itu Lailatul Qadar ya, karena memang rahasia Mas Ajas, sehingga kita diminta untuk iltimas Lailatul Qadar, bahkan mempersiapkan itu sejak awal-awal, bahkan sebelum Ramadan kita siap, kapan saja Lailatul Qadar itu hadir, itu kemudian kita itu sudah siap untuk
menghadangnya dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Setelah kita dapat Lailatul Qadar, kemudian kita itu bisa membuktikan bahwa diri kita itu memang kadarnya berubah. Jadi kadar sing awalnya tadi yang jelek menjadi baik, yang tidak taat menjadi taat, itu berarti wah untuk Lailatul Qadar temenan ya. Sekarang kan gini ya, Lailatul Qadar itu kan nek ana wong untuk duit beruh, wah untuk Lailatul Qadar cah gitu kan. Karena awalnya kan ada apa-apa, agur-agur untuk THR lah. Lailatul Qadar itu saya sering memaknai sama dengan THR. Lailatul Qadar itu tunjangan hari raya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya THR Mas Ajas. Nek awakmu misalnya saya contohkan ya, Mas Ajas duwe anak buah waki. Nek kono anak buah iku nek mbok kon ngopo-ngopo udah gelem kabeh. Ana sitok sing mbok kon ngopo-ngopo iku ora gelem. Mbok perintah padahal itu anak buahmu misalnya. Mbok perintah kon kerja ora gelem. Kon angger tura terus sak karepe dhewe. Kira-kira nek Mas Ajas bagi THR kira-kira melu mbok kei apa ora? Sing ya diparingi tapi nek ling sing liyane wis. Artinya begini, Lailatul Qadar itu THR dari Gusti Allah. Saya sering ditanya, Pak, misalnya aku ora poso, ora sembayang, ora traweh, tapi pas malam Lailatul Qadar aku pas melu ngadang, yuk kira-kira untuk tahu ora? Ya gambaran saya seperti tadi. Ya cara logikanya tetap karena ini THR dari Gusti Allah. Ya logikanya tetap tak kekno ringgone sing taat-taat dhisik, sing memang poso kok awal, sembayang kok awal, engko nek anjen ije karena rahmat Gusti Allah, ya tetap melu entuk lah. Tapi logikane kita ayo wong kowe beler gitu. Kayak rasa-rasa kebayang. Senajan kowe melu ngene tapi kancamu tak kon kerja gelem kowe ra gelem bagi-bagi THR kaya aku ya rasa-rasa ngei. Itu logika kita, tapi rahmati Allah Subhanahu wa taala tentu sangat luas ya, warahmatullahi wasi'ah, sehingga ibaratnya Lailatul Qadar itu seperti itu Mas Ajas. Dan kesimpulannya karena ini rahasia dari Allah, makanya kita tidak bisa pastikan. Termasuk yang namanya alamat Lailatul Qadar itu juga hanya semacam alamat. Di daerah tertentu mungkin alamat itu enggak terjadi. Saya ketika di Papua, kalau Lailatul Qadar itu tidak ada gonggongan anjing, anginnya tenang. Di sana ternyata setiap malam hujan, angin mobat mabit. Kuirek juga kuager bengi. Berarti aku rantuk Lailatul Qadar kalau tak pikir. Jadi alamat itu juga alamat, tetapi jangan memastikan wah iki mesti saiki, iki mesti saiki. Belum tentu. Ada yang menafsirkan juga Lailatul Qadar itu pasti malam 27 dari berbagai macam model pentakwilan, penafsiran. Kita ikuti itu sebagai tahap antisipasi dan berharap mendapatkan, tetapi jangan kemudian nyagerno alamat dan nyagerno tanggal itu sehingga awake dhewe iku nung keluar malam ngotraweh, kemudian kadang i'tikaf atau melaksanakan aktivitas ibadah yang lain, sholat tasbih dan seterusnya, itu hanya di malam itu tok, liyane wis mo rak traweh rak barang. Tetapi khusus malam 21, 23, 24, 25 dhek ngometu terus dhek dengan alasan ngadang Lailatul Qadar. Enggak, jadi Ramadan itu seharusnya memang dimanfaatkan sedemikian rupa oleh umat untuk melaksanakan aktivitas ibadah, siyam dan juga qiyam Ramadan, kemudian nanti dikasih bonus THR oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar, yaitu malam qadar yang dirahasiakan. Gitu Mas Ajas ya. Amin, amin. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, Bapak. Amin. Ya, teman-teman itu. Nah, kait dengan Lailatul Qadar, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Kiai Wahab atas pencerahan tentang Lailatul Qadar ini. Sama-sama. Harukalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.